Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak datang kami sambut. Perkenalkan, saya Lukman. Selamat datang di channel Pet Mania. Jika konten dan channel ini ada manfaatnya, silakan sobat klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan informasi seputar perawatan semua hewan peliharaan. Nah, kali ini kita bahas 7 perilaku unik landak mini. Manusia punya perilaku ini unik ya, dan hewan juga sama punya perilaku yang unik. Dan seperti semua hewan, landak mini pun memiliki perilaku yang khas yang perlu diperhatikan oleh si pemeliharanya jika binatang itu dipelihara di rumah. Jika seseorang sudah pelihara landak mini, ya minimal dia punya rasa cinta terhadap landak mini. Jadi tak boleh marah-marah dan kesal jika landak mininya itu tak berperilaku seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Sobat harus paham ya bahwa landak mini itu binatang malam alias nokturnal. Mereka tertidur ketika kita bangun dan mereka bangun serta aktif ketika kita tidur. Tapi don't worry, be happy. Mereka juga bisa bangun di awal malam dan siap bermain dengan sobat. Namun, beberapa landak mini baru mau bangun dari tidurnya sampai manusia mematikan lampu ya. Ya, di saat manusia hendak tidur. Nah, kalau kita mau main, apa harus tunggu dia bangun? Boleh nggak bangunin landak mini sebelum waktunya landak mini itu bangun? Ya, boleh-boleh saja sih. Tapi setelah bangun, jangan terkejut mereka jadi pemarah. Selain punya suara-suara khas, landak mini juga punya perilaku yang khas dan tergolong unik juga ya. Jadi kalau mau pelihara landak mini tuh harus tahu semua perilakunya. Nah, di sini Pet Mania sudah merangkum ada 7 perilaku unik landak mini. Check this out. Nomor 1 yaitu adalah membola. Pas mau pegang atau angkat landak mini, seekor landak mini biasanya langsung takut. Dan karena ketakutan itu, ia mengubah bentuknya jadi bola. Nah, kalau sudah begini artinya ia sedang marah, bercampur takut. Istilahnya ya, ia sudah merasa terancam nih sobat. Alasannya mengubah bentuk menjadi bola adalah untuk membuat takut predator atau siapa saja yang mengancamnya itu loh. Nah, sobat pet di rumah, gimana kalau sudah lihat landak mini kayak gitu? Apa masih berani untuk pegang landak mini? Kalau saya sih berani, tapi pakai sarung tangan. Bercanda sobat. Jadi berani dong pastinya. Masa sudah ternak banyak landak mini, saya masih takut kan untuk pegangnya dengan tangan kosong tentunya. Oke, kita lanjut ya. Perilaku yang kedua yaitu adalah duri tegak di kepala. Nah, jika landak mini menegakkan duri-duri yang ada di kepalanya, itu tandanya sedang berjaga-jaga, bersiaga, atau dalam posisi waspada. Hal ini biasa dilakukannya ketika landak di tangan atau ada benda bergerak di sekitarnya. Jadi buat dia terancam gitu. Jadi jelas ya beda perilakunya. Landak mini jadi bentuk bola itu kalau kita pegang secara keseluruhan tubuhnya. Dan kalau perilakunya duri tegak di kepala itu kalau posisinya di tangan atau si landak itu lagi berjalan. Oke, sip. Kita lanjut ya, nomor 3. Perilaku duri tegak di sekujur tubuhnya. Nah, landak mini tak punya taring ya untuk mengancam musuhnya di daerah kekuasaannya. Tapi dia punya duri di seluruh tubuhnya, terutama di bagian atas. Jadi dia akan menegakkan durinya tersebut. Otomatis karena tingkahnya tersebut membuat ukuran tubuhnya akan terlihat sangat besar oleh musuh itu
dibandingkan dengan ukuran aslinya. Tapi walaupun begitu, landak mini biasanya tetap lari atau mundur secara teratur ya, karena landak mini itu cenderung menghindari konflik. Oke baik, lanjut nomor 4. Duri rebah di sekujur tubuh. Nomor 1 sampai nomor 3 kan itu intinya perilaku kalau terancam. Nah, kalau lagi damai itu gimana ya sobat? Maksudnya landak mini itu sedang merasa aman, nyaman, dan tenang. Nah, kalau dia merasa aman, dia tidak menegangkan durinya, tapi hanya direbahkan aja. Dalam kondisi seperti ini, sangat jarang landak mini itu menunjukkan sifat dan temperamennya. Nah, kalau sudah begini, kita bebas loh sobat, mau mengelus, memegang, meraba tubuh landak mini karena badannya nggak tajam. Tentunya hal ini menjadi cita-cita dari pecinta landak mini agar landaknya bisa selalu berperilaku demikian. Tapi kita juga perlu hati-hati. Duri rebah di sekujur tubuh itu juga perlu sobat waspadai, sebab bisa jadi si mini kesayangan sobat itu sedang sakit sehingga ia menjadi lemas dan loyo. Lalu bagaimana nih bisa tahu kalau landak mini itu tidak sedang sakit? Ya pastinya Lamin masih bergerak lincah dan gesit, yang menunjukkan ciri-ciri bahwa ia masih sehat walafiat. Berarti ia sudah jinak dan akrab dengan sobat, sehingga hatinya suka jika selalu bersama sobat. Lanjut perilaku unik landak mini berikutnya, nomor 5. Self anointing. Self anointing adalah proses beradaptasi dengan lingkungan baru. Biasanya Lamin akan menjilati benda-benda yang ada di sekitarnya, lalu meludahkannya ke badannya. Mengurapi diri itu adalah istilah yang biasa digunakan oleh pecinta landak mini di Indonesia. Landak mini di rumah biasa melakukan hal ini terutama ketika kandang mereka selesai dibersihkan. Serbuk kandang itu baru diganti atau diberi makanan baru, pas mau dikasih vitamin, atau karena ada hal dan kejadian yang baru. Belum ada penjelasan ilmiah sih mengenai perilaku ini, baru hipotesa ataupun dugaan. Nah, dugaannya mereka mungkin coba menyamarkan bau mereka sendiri atau melakukan kamuflase, terutama dengan aroma mereka sendiri ya. Harapannya itu predator mereka menjadi bingung. Bisa jadi hal tersebut dilakukan karena harapannya juga ini duri memiliki zat beracun, sehingga dampak duri itu lebih buruk bagi predator. Tapi selama ini sih belum ada bukti yang kuat kalau duri landak mini bisa ada racunnya dari perilaku tersebut ya. Hal ini terbukti hingga saat ini belum ada manusia yang keracunan karena duri landak mini. Jadi dugaan ini itu bisa gugur ya dengan sendirinya dong. Proses pengurapan ini dimulai ya ketika landak mini mengunyah atau menjilati benda asing. Dan jika tak memungkinkan bisa juga menjilati air kencingnya sendiri. Setelah itu menggesekkan giginya beberapa kali dan menghasilkan ludah yang berbusa putih. Oh iya, seekor landak mini bisa menjilati seluruh bagian tubuhnya dengan lidahnya. Bahkan bagian yang tak masuk akal sekalipun bagi kita pemelihara landak mini. Nah, habis produksi ludah berbusa warna putih tadi, landak mini itu menengkukkan tubuhnya, lalu menyekakan ludah itu ke duri-durinya baik sebagian maupun secara keseluruhan. Sasaran tubuh yang jadi favorit untuk proses pengurapan itu biasanya pantat ataupun sisi badan, tapi bisa ke bagian yang tadi tidak masuk akal, yaitu tengah punggung dan bagian atas bahunya.
Saking semangatnya, walau terjatuh sekalipun, ia tetap menyebarkan air luwur berbusa itu sejauh jangkauan lidahnya. Pemula biasanya menganggap landak mininya sakit atau mengalami keracunan. Jika laminnya melakukan hal tersebut ya. Tapi don't worry, be happy, karena itu wajar terjadi. Pemula khawatir karena hal itu bisa menyebabkan lamin kejang, muntah, dan kadang-kadang melakukan posisi yang tak masuk akal. Padahal pengurapan tak punya resiko bagi landak mininya. Karena hal itu bukan tanda penyakit dan bukan penyebab penyakit ya. Paling penting sih menjauhkan landak mini itu dengan produk pembersih ya, bahan kimia atau kotoran hewan lainnya. Self anointing atau pengapuran itu memang bisa membuat landak mini sobat, terutama di durinya, menjadi kotor. Ya, solusinya gampang. Rutin aja dimandikan jika sobat terlalu takut terhadap kesehatan landak mini, terutama di bagian kulit dan durinya. Oke, lanjut perilaku tak kalah unik lainnya. Nomor 6. Berlari mengelilingi kandang. Landak mini butuh kandang yang luas dan mainan tentunya agar hatinya selalu senang. Namun jika luas tapi landak mini ternyata masih kurang suka, maka bisa dipindahkan ke tempat lainnya yang mungkin lebih disukainya. Nah, kalau landak mini aktif dan lincah, tentunya sobat akan terhibur karena tingkahnya yang sangat lucu dan menggemaskan. Itu seolah-olah sobat ini punya anak sendiri yang bisa membuat sobat tertawa ya dalam menjalani keseharian sobat. Terakhir nih, perilaku nomor 7. Tidak seperti anjing atau kucing, landak mini ini beda sama anjing dan kucing. Mereka tak bisa dibiarkan lepas di luar kandang. Jika nekat dilepas, mereka akan mencari tempat yang gelap kayak di bawah ranjang dan pojokan, sehingga Anda akan mengalami kesulitan mencari mereka. Hal ini terjadi karena memang landak mini suka di tempat gelap dan berlubang. Landak mini tak paham dengan panggilan ataupun kata atau kalimat perintah dari sobat. Jadi kalau dipanggil namanya ya dia nggak paham dong. Landak mini akan menunjukkan perhatian lebih terhadap makanannya. Oleh sebab itu, untuk melakukan pendekatan dengan landak mini, ya pastinya melalui makanan juga, sesuai dengan perilakunya tersebut. Oke, cukup sekian dulu konten saya kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, request video, kritik dan saran, dan lain-lain, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.